Pemirsa, kabar mengenai adanya dugaan kasus insest di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pun menghebohkan masyarakat. Lalu seperti apa sebetulnya menyikapi kasus ini? Kita akan membahasnya bersama dengan sosiolog Universitas Jenderal Sudirman Tri Wurya Ningsi. Putri, terima kasih sudah berkenan bergabung di Berita Satu Siang. Dalam beberapa saat terakhir, masyarakat dihebohkan dengan dugaan kasus insest di Bukit Tinggi, Bu. Namun informasi terbaru menyebutkan bahwa kemudian kabar itu hanya berasal dari pengakuan terduga pelaku yang mengalami gangguan jiwa yang kemudian dikutip Wali Kota Bukit Tinggi dari pendamping sosial. Bagaimana sudut pandang sosiolog kemudian menyikapi kasus ini? Ya, terima kasih. Selamat siang Mbak Patricia dan selamat siang juga pemirsa. Sebetulnya kalau kasus insest ini terjadi ya di banyak wilayah, tidak hanya di Bukit Tinggi sebetulnya gitu ya. Dan dalam konteks ini, dalam kasus insest ini sebagian besar korbannya adalah anak gitu ya. Dalam bingkai kasus kekerasan seksual gitu, yang mana memang rumah tangga ini juga menjadi ruang yang tidak steril dari kasus-kasus kekerasan seksual. Nah, ini pun juga pernah kami punya pengalaman ya, dulu mendampingi beberapa kasus insest yang terjadi di wilayah kami, dan itu juga harus ditelusuri latar belakang sosial ekonomi dari keluarga tersebut. Nah, umumnya keluarga tersebut tertutup, kemudian juga tingkat pendidikannya rendah, kemudian juga posisi relasi kuasa yang sangat timpang ya. Anak dengan orang tua ini kan anak tergantung dengan orang tua. Nah, dalam relasi kuasa yang seperti ini, anak pada posisi yang rentan, sehingga kemudian seringkali anak menjadi korban eksploitasi seksual semacam itu, atau untuk istilahnya memenuhi hasrat seksual orang yang lebih tinggi. Dalam konteks ini adalah orang tua, bisa jadi itu ibu kandungnya, bisa jadi ayah kandungnya, bisa jadi orang yang lebih dewasa, kakaknya dan sebagainya. Ini memang sering terjadi. Nah, ini yang juga perlu ditelusuri kondisi kejiwaan dari keluarga tersebut seperti apa ketika kemudian bisa selama bertahun-tahun dalam relasi yang seperti itu, kemudian tidak bisa menghentikan perbuatan yang ini, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang enggak, mana yang salah, mana yang tidak gitu ya. Mana yang diperbolehkan, mana yang tidak. Ini artinya konteks kejiwaan itu pun juga dari pelakunya, baik ibu atau anaknya, dalam konteks ini pun juga harus dilihat. Putri, itu dari sisi kasusnya, kasus insestnya. Tapi ini kan kemudian salah satu contoh kita berbicara soal di Bukit Tinggi. Ini kemudian adalah kasus-kasus atau kasus yang kemudian belum bisa dikonfirmasi sebetulnya memang terjadi demikian atau tidak di Bukit Tinggi. Artinya kan ini masih perlu konfirmasi lebih lanjut. Yang kemudian kalau tidak ada konfirmasi, ini berarti adanya indikasi hoax atau berita bohong. Jadi bagaimana seharusnya seorang pejabat kemudian menjelaskan kasus-kasus seperti ini, Bu, agar kemudian ini tidak meresahkan masyarakat? Betul, saya kira sebagai seorang pejabat harus hati-hati ya, harus bijak dalam menyikapi setiap informasi gitu ya, sehingga harus didalami dulu, karena anaknya ini mengalami gangguan kejiwaan, apakah benar gitu ya informasi dari anak yang mengalami gangguan kejiwaan menurut pendamping sosialnya ini sebagai informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini sebagai seorang pejabat tentu harus bisa berhati-hati, harus menunggu informasi dulu lah, dimintai keterangan ibunya, keluarganya, seperti apa. Jangan hanya percaya kepada korban yang tadi katanya dalam konteks ini kejiwaannya labil, dalam kondisi tidak stabil karena gangguan ganja, kemudian lem dan sebagainya. Ini kan informasi yang dalam tanda petik tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga belum boleh dipercaya. Selayaknya pejabat itu harus hati-hati, mendalami lebih dulu kasusnya seperti apa. Oke, Bu Tri, meski mungkin sejauh ini dugaan kasus insest di Bukit Tinggi itu belum dapat dibuktikan atau dikonfirmasi kebenarannya, bagaimana seharusnya, Bu, keluarga menghindari dan juga keluar dengan relasi-relasi atau dari relasi-relasi seksual menyimpang seperti itu? Ya, ini biasanya ya, anak-anak ini kenapa sih faktornya ya? Satu, ada faktor misalnya orang tua itu, salah satu keluarganya itu pergi dalam waktu yang lama. Ini seperti kasus yang saya tangani ya, gitu ya. Sehingga kemudian anak seringkali menjadi
sasaran hasrat seksual dari orang yang lebih dewasa ini, dalam konteks ini misalnya orang tua gitu ya. Kemudian juga kontrol dari tetangga sekitar gitu ya. Ini kok keluarga ini tertutup, ada apa? Sering menghindar dari, misalnya di dalam sebuah masyarakat biasanya ada kumpul-kumpul, RPKK, RT dan sebagainya. Ini kok orang kok selalu menyendiri, orang tidak pernah mau kumpul dan sebagainya. Ini orang-orang di sekitarnya harus peka juga. Kemudian juga dalam konteks ini ya, karena anak itu harus dihindarkan, misalnya ketika orang tua itu melakukan aktivitas seksual itu harus sangat hati-hati gitu ya, sehingga kemudian anak jangan sampai melihat, anak usia dini melihat aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang tuanya, sehingga kemudian ini juga seringkali yang mendorong anak ini menjadi dia belajar ya, belajar dalam tanda petik aktivitas sosial yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, ini yang harus sangat hati-hati. Kenapa kemudian juga tidur itu anak kalau sudah usia 7 tahun harus sudah dipisah, tidak boleh bercampur dengan orang tuanya dan sebagainya. Ini apa sih dalam konteks menghindarkan hal-hal yang semacam itu, Mbak Patricia. Didikan itu yang paling penting ya, Ya, Bu Tri. betul. Oke, baik. Terima kasih Ibu Tri Wulianingsih, sosiolog Universitas Jenderal Sudirman, telah bergabung dan berbagi perspektif bersama kami terkait dengan kasus incest ini di Berita Satu Siang. Sekali lagi terima kasih Bu, kita jumpa di lain kesempatan.